Podcast Radio Station. Hai guys, balik lagi di podcast Talk to Grow by P5 Radio. Kenalin, nama aku Dewi dari kelas 81. Aku Reva dari kelas 84. Dan aku Sifani dari kelas 85. Wah, oke guys, hari ini kok kita pakai outfit yang gagal banget tapi unik banget ya nggak sih? Bener banget. Wih. Nah, gimana kalau kita tanya satu-satu nih? Boleh. Kita mulai dari Dewi ya. Ya, Coba, oke. kenapa nih kamu pakai warna pink sama hijau? Padahal itu tuh unik sih, cuman nggak match gitu loh. Jadi Van, aku pakai baju warna pink sama hijau ini ya kayak yang kamu bilang tadi, baju pink sama hijau ini kan emang kayak bertolak belakang banget kan, kayak Bener. nggak cocok banget kan. Iya. Dan sejarah di balik aku pakai baju warna pink sama hijau ini itu aslinya karena aku tuh suka banget sama warna pink. Dan warna yang aku nggak terlalu suka itu aslinya warna hijau. Jadi tuh aku mau coba gimana sih kalau aku gabungin kedua warna ini. Akan terlihat aneh nggak? Dan emang kelihatan aneh, tapi kalau aku pede, itu menurut aku nggak seaneh itu loh, gitu. Wih. Ya, kuncinya adalah kepercayaan diri. Bener banget. Tapi pertama kali aku ngeliat Dewi ini outfitnya mirip kayak film yang belakangan ini viral nggak sih? Apa Dewi tuh? itu yang Iya. Elphaba sama Glinda ya Iya, nggak sih? hijau sama pink. Iya bener banget. Nah kalau Fanny, kamu kok pakai baju warna ungu sama kuning ini? Nah, kalau aku sendiri mulai dari warna ungu ya. Mungkin kalian udah pada tahu lah ya, aku tuh suka banget sama yang warna ungu. Bener. Nah, kalau kuning sendiri, aku lebih ke makna warnanya, yaitu kuning melambangkan kebahagiaan dan keceriaan, yang itu sangat melambangkan suasana hatiku saat ini. Iya sih Fanny, hari ini tuh kelihatan kayak happy banget dan ceria banget gak Bener sih? banget, ngeliat Fanny tuh rasanya kayak berada di taman bunga gitu loh. Bener banget. Nah, kalau kamu sendiri, Rev, kenapa sih pakai bajunya tuh kayak bertumpuk-tumpuk gitu? Wih, sebenarnya ini menurutku beda dari kalian ya, karena kalian warnanya nggak cocok, sementara aku warnanya cocok, tapi outfitnya nih agak menumpuk-numpuk gini ya. Bener. Nah, jadi sebenarnya aku milih warna coklat dan biru sendiri, mulai dari coklatnya. Aku milih warna coklat, sebenarnya aku nggak terlalu suka warna coklat gitu ya. Tapi menurutku warna coklat ini memiliki kesan yang elegan dan cantik banget ya nggak sih? Iya, Sedangkan bener, kalau warna bener. biru sendiri, memang warna biru tuh kesukaan aku. Jadi setiap kali aku ngeliat warna biru tuh kayak vibe-nya kayak tenang banget, dan aku setiap kali ngeliat warna biru aku tuh selalu keinget sama langit dan laut dengan suara ombak yang menenangkan. Wah, pantas sih ya, Rev. Kalau ngeliat kamu tuh rasanya adem banget. Bener kayak tenang banget gitu loh, Rev. Wah, makasih banyak loh. Nah, kita kan udah bahas nih tentang outfit kita di podcast kali ini. Yang pasti sesuai dengan tema kita di podcast kali ini, yaitu gagal itu gak apa-apa. Wih. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam nih tentang topik gagal, aku mau nanya dulu ke kalian. Apa tuh? Menurut kalian, gagal itu apa sih menurut pendapat kalian? Mulai dari aku dulu ya, Van. Kalau menurut aku sendiri, kegagalan itu adalah ketidakmampuan dalam melakukan suatu hal. Jadi kayak contohnya kita tidak mampu dalam mendapatkan nilai yang kita inginkan, tidak mampu mendapatkan teman, atau bahkan tidak mampu dalam hubungan. Jadi kita tuh nggak bisa mendapatkan apa yang sesuai di ekspektasi kita begitu loh. Wih, sudut pandangnya Dewi ini menarik banget Iya, nih. iya, Aku mau benar-benar. sedikit sharing nih tentang sudut pandangku tentang kegagalan gini ya. Nah, jadi menurutku ini ya, kegagalan itu merupakan suatu kesempatan di mana kita belajar. Kenapa ngomong kita bisa belajar di kegagalan yang telah kita alami? Karena kalau kita nggak merasakan kegagalan, kita pasti terlalu meremehkan hal-hal gitu ya nggak sih? Benar-benar, setuju, Nah, setuju. maka dari itu aku tuh ngomong kalau kegagalan tuh bisa buat kita belajar banyak hal. Wah, keren sih dari sudut pandang kalian. Aku setuju banget. Dan kalau menurutku sendiri, semua orang itu pasti yang namanya ngerasain yang namanya kegagalan. Iya, Nah, benar. dari situ kita tuh bukannya harus berhenti, melainkan kita harus berjuang supaya bisa terus lanjut dan meraih kesuksesan. Bener Bener banget. banget. Nah, kita kan udah tahu nih kegagalan itu apa. Gimana kalau kita sharing pengalaman kita sendiri nih? Seru nggak sih, guys? Seru banget pastinya. Boleh. Nah, mulai dari aku ya. Iya, boleh. Jadi aku ini punya pengalaman waktu aku baru awal join les violin waktu kelas 5 SD. Iya. Nah, di sini tuh mungkin karena emang baru join, aku tuh belum terlalu menekuninya. Tapi aku tuh disuruh tampil untuk solo violin di suatu mall.
Dan di situ karena aku mungkin masih meremehkan violin, jadi aku tuh kayak nganggapnya udahlah, nggak usah belajar, ngapain. Akhirnya waktu aku tampil aku tuh ngeblank, kayak seakan-akan aku tuh nggak pernah belajar lagu ini. Akhirnya di situ tuh aku tampilnya kurang maksimal, tapi aku nggak mendapat hujatan, melainkan aku mendapat semangat. Nah dari situ aku pun termotivasi untuk mau belajar lebih giat lagi. Dan akhirnya di suatu performance aku pun berhasil menampilkan semaksimalku dan akhirnya aku mendapat pujian. Wih, tentang improve ya ini ya guys. Bener Tentang banget, improve. keren banget Fani. Wih, nah kalau Dewi, kamu pasti gak punya pengalaman tentang kegagalan ya nggak sih? Pasti, aku tuh punya pengalaman tentang gagal itu banyak banget Ref aslinya, tapi aku bakal ambil satu aja nih ya. Oke. Jadi tuh ceritanya waktu aku SD itu tuh aku suka banget yang namanya art and craft. Pokoknya aku tuh suka ngelukis, ngegambar, habis itu mewarnai, pokoknya semua hal yang berhubungan dengan art and craft lah. Nah akhirnya kan aku ikut eskul menggambar kan, dan pastinya kalau misalnya kita ikut eskul begitu kan pastinya kita ketemu sama orang-orang yang lebih jago dari kita kan. Bener banget. Nah, di situ aku juga ketemu nih sama temen aku yang jago banget ngegambarnya. Waktu aku ngeliat gambaran temen aku itu aku langsung minder, kayak aku tuh mikir kayak kok gambaran temen aku bagus banget sih, sedangkan gambaran aku itu kayak biasa aja kalau di samping gambaran dia. Nah, mulai dari situ aku tuh bukannya putus asa dan menyerah di passion gambar aku ini, tapi aku tuh selalu berusaha gimana sih caranya biar aku tuh bisa gambar kayak dia. Nah, dari situ aku mulai belajar, kayak aku ngeliat di YouTube, ngeliat di medsos yang lain, gimana caranya biar bisa gambar dengan sempurna. Nah, setelah dari situ kan pasti banyak belajar kan. Akhirnya aku merasa sekarang kalau gambaranku sama yang dulu itu tuh udah improve banyak banget. Wih, iya nggak sih? Tapi gambaran Dewi sekarang memang udah bagus banget. Iya sih, kalau aku sama gambarnya Dewi udah beda jauh banget sih Raffi. Iya dong, tentu ya. Tapi kalian unik ya, sama-sama berimprove gitu ya nggak sih? Nah, kalau kamu sendiri cerita kegagalannya gimana nih? Nah, kalau aku sendiri ya, ini tuh pas zaman-zaman COVID yang sudah pernah kita semua rasakan gitu ya, pas zaman-zaman COVID. Bener. Nah, waktu itu kan kita melakukan pembelajaran lewat Zoom gitu kan, lewat online. Nah, kebetulan waktu itu tuh aku lagi suka-suka banget nih sama game online, dan kebetulan aku juga punya banyak banget game di HP-ku. Nah, jadi setiap kali aku belajar lewat Zoom itu kan pasti aku megang HP-ku kan, jadi kayak ada HP-ku di sampingku pastinya dong buat ngecek informasi. Nah, karena aku orangnya gampang ke distract nih ya, jadi aku ke distract sama HP-ku nih, karena notifikasinya banyak banget tentang game semua itu notifikasinya, jadi kayak ting tung berisik banget. Nah, akhirnya aku kepo nih, terus di situ langsung fokusku tuh langsung ambiar gitu loh, karena aku ngeliat game-game yang memang aku suka banget gitu. Nah, tapi ya karena mungkin aku kebanyakan main game nih ya, jadi pas aku ulangan aku tuh nggak bisa, jadi kayak ada beberapa yang nggak bisa karena memang aku nggak memaksimalkan saat aku lagi belajar. Nah, akhirnya nilai ulanganku tuh pas-pasan, alias lumayan jelek lah. Tapi puji Tuhan, setelah aku melihat hasil nilai ulanganku itu ya, yang agak lucu gitu ya, akhirnya aku bisa belajar gitu loh. Kalau memang zona nyaman itu tidak selalu menguntungkan kita, tapi ada yang merugikan gitu. Jadi dari situ aku tuh belajar kalau zona nyaman itu kita harus bisa keluar dari zona nyaman, walaupun itu benar-benar kayak susah banget, tapi kita harus tetap berjuang. Dan puji Tuhan memang aku bisa keluar dari zona nyamanku karena memang aku bertekad gitu ya. Kalau mungkin memang ada banyak orang yang nggak bisa keluar dari zona nyaman karena memang mungkin mereka gampang ke distract gitu ya. Tapi puji Tuhan, kalau aku sendiri kan aku memang sudah bertekad ya dulu ya. Jadi aku puji Tuhan sudah bisa keluar dari zona nyamanku yang dulu. Wah, kamu keren banget sih Ref, bisa keluar dari zona nyaman yang kita tahu sendiri kayak sesuai namanya ya. Zona nyaman itu emang bener-bener nyaman banget dan pastinya susah untuk keluar dari zona nyaman sih. itu. Iya sih, gak semua orang bisa keluar dari zona nyaman sih, Ref. Iya sih, bener banget. Nah, kan kita udah sharing pengalaman kita nih. Dari situ aku tuh belajar kalau masing-masing dari kita itu pernah mengalami kegagalan. Dan dari situ kita tuh nggak berhenti di kegagalan itu, melainkan kita berusaha untuk berubah menjadi lebih baik kan. Bener banget. Wah, iya bener banget sih. Nah, buat kalian nih, kan kalian udah ngedengerin nih pengalaman kita tadi. Nah, semoga kalian bisa terinspirasi nih dari pengalaman kita. Nah, buat kalian yang mungkin ingin mengeluarkan unek-unek atau pengalaman kalian sendiri nih tentang kegagalan, kalian bisa share di kolom komentar ya guys. Nah, kita kan udah sharing pengalaman nih. Aku pengen cerita nih, kalau ngomong-ngomong soal zona nyaman ya tadinya. Aku pengen menceritakan seorang pelukis yang
zona nyamannya itu adalah menggambar. Nah, jadi setiap dia merasakan sesuatu, dia pasti menggambar gitu ya. Nah, beliau bernamakan Vincent van Gogh. Dewi pasti tahu ya, karena mungkin Dewi suka gambar gitu, ya nggak sih? Yang lukis Starry Night itu kan? Iya, bener banget. Kayaknya kalau aku kurang tahu sih. Nah, jadi aku cerita sekilas aja nih ya. Beliau tuh sebenarnya melukis The Starry Night itu di rumah sakit jiwa. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau di rumah sakit jiwa tuh pasti mentalnya tidak stabil gitu ya. Pasti ada sesuatu yang terjadi dengan mentalnya ya tentunya ya. Dan itu paling menyedihkan sih menurutku, karena memang dia pernah ngomong kalau dia tuh hanya melukis apa yang dia rasakan. Jadi mungkin waktu dia melukis pemandangan itu dia kayak kangen sama dunia luar dan pengen juga sekali-kali keluar gitu, nggak di rumah sakit jiwa terus, ya nggak sih? Oh iya ya kan, soalnya dia cuman menghabiskannya itu di rumah sakit jiwa, ngelukis juga di rumah sakit Bener jiwa. banget. Benar banget. Aku tuh juga dengar kalau semasa hidupnya si Vincent van Gogh ini ya, dia itu cuma ngejual satu buah lukisan. Nah, Lukisannya itu apa ya? nama lukisannya itu The Red Vineyard. Iya, nah itu tuh kalau nggak salah ya, itu laku sekitar 2000 USD sih kalau di valuein ke sekarang. Benar-benar. Kalau misalnya dirupiahin itu kayak sekitar 32 jutaan lah. Iya bener banget, dan menurutku untuk seorang Vincent van Gogh ini ya, ini tuh sangat tidak sama gitu dengan value-nya yang sekarang gitu, ya nggak sih? Bener banget. Kalau misalnya dibandingin nih sama lukisannya yang The Starry Night, itu beda jauh banget sih. Bener banget, dan menurutku tuh ya lukisan dia tuh unik banget, dan menurutku beda gitu dari pelukis-pelukis yang lain, karena memang Bener-bener. semi abstrak gitu ya nggak sih? Iya, abstrak tapi kayak waktu kita ngeliat itu kayak damai banget gitu loh. Bener banget, memang lukisannya tuh bikin tenang gitu ya nggak sih? Benar, pantas dia itu pernah ngomong kayak I feel what I paint what I feel, dan itu benar-benar menggambarkan dia banget sih. Bener banget sih. Berarti itu tuh setiap lukisan dia itu adalah sesuatu yang dirasakan sama dia ya? Bener banget, Van. Iya bener banget, dan setauku nih ya, dia tuh sebenarnya sangat passionate dalam melukis, tetapi sedihnya ya beliau meninggal karena beliau mengira bahwa dirinya tuh gagal sebagai pelukis, karena memang ya seperti yang kita ketahui ya tadi ya, bahwa dia tuh cuma ngejual satu buah lukisan seumur hidupnya. Benar. Kasian banget sih, tapi kalau aku jadi dia emang nggak sekuat itu sih, kalau kayak karya dia itu cuma dihargain cuma satu doang yang kejual. Iya sih bener banget, apalagi seumur hidupnya cuma satu loh, satu doang. Oh my god, Bener banget. bener. Nah oke, kita kan udah ngomong panjang kali lebar nih, gimana kalau kita langsung masuk ke kesimpulan? Bener banget. Boleh tuh. Boleh. Gimana kalau mulai dari aku dulu nih? ke Boleh kesimpulannya? banget. Nah, jadi kalau misalnya ngedengerin nih, kita ngomong dari tadi, kayak kita ngomong tentang Vincent van Gogh, habis itu kita cerita pengalaman kita, dan kita itu kasih sudut pandang kita sendiri tentang apa sih itu kegagalan. Menurut aku ya, kesimpulan dari topik kita hari ini, itu ya emang sama kayak topik kita hari ini, kalau gagal itu emang benar-benar adalah suatu hal yang wajar dan nggak apa-apa. Karena kalau misalnya kita nggak pernah gagal ya, yang kayak kamu tadi bilang, kita tuh nggak bakal bisa belajar. Karena kalau misalnya kita selalu berhasil dalam melakukan sesuatu hal, kita itu bakal menyepelekan semua hal gitu loh. Benar. Nah, kalau dari aku sendiri, bener banget kayak kata Dewi tadi, semua orang itu pasti pernah merasakan kegagalan. Tapi kita juga nggak boleh stuck di kegagalan itu, melainkan kita harus mau untuk mencari cara, gimana caranya supaya berubah dan kita bisa meraih kesuksesan. Setuju. Nah guys, mungkin kalian sudah lelah ya mendengarkan kata kegagalan itu nggak apa-apa, gagal itu nggak apa-apa, pokoknya semua tentang gagal. Tapi aku harap podcast ini tuh bisa memotivasi kalian semua ya guys, buat kalian yang mungkin sedang merasakan kegagalan atau sedang merasakan titik terendah dalam hidup kalian nih, ya nggak sih? Semoga Iya. podcast itu bisa memotivasi kalian semua. Benar. Nah guys, kita kan dari tadi udah ngomong tentang kesimpulan, udah ngomong panjang kali lebar juga tentang kegagalan nih. Karena mungkin sekarang kita mungkin akan mengakhiri podcast kita ya guys. Bener banget. Nah. Aku Dewi dari kelas 81. Aku Reva dari kelas 84. Dan aku Sifani dari kelas 85. Pilih Radio di Amsterdam Radio Station. Bye guys!